balik lagi kayak dulu begitu, udah balik lagi, udah mulai mendekati akhir zaman. Makanya kita tuh doa itu jangan sampai lupa tiap habis sholatnya. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita bisa juga minta sama Allah doa ini pesannya, jangan sampai ada anak cucu kita terutama perempuan ketemu sama dajjal. Kita nggak bakal sanggup, jahatnya itu bukan main. Iya, serem ya. Iya, jahatnya bukan main, sihirnya bukan main. Merubah manusia. Jadi tadi yang Rasul takutin kayak gitu, kalau udah perempuan sujud sama dajjal itu imannya nggak bakal balik lagi ke Islam. Kan artinya masih dalam keadaan kafir. Makanya ditakutin sama Rasulullah itu suruh kencangnya ikat perempuan di rumah. Kalau umi saya sih bilangnya gitu, minta sama Allah doanya jangan sampai anak cucu kita ketemu dajjal. Takut. Kalau udah sujud sama dajjal kita nggak bakal jadi Islam lagi. Kalau kita nggak ngakuin dia, kita disembelih langsung di depan orang. Aduh. Ya, jahatnya bukan main dajjal. Dia mau fitnah, dia membunuh orang sesuka hati. Makanya pas begitu Nabi Isa datang, Imam Mahdi dulu turun. Imam Mahdi kan cuma 7 tahun tuh perang dajjal. Lalu baru datang Nabi Isa. Habis Nabi Isa datang, baru orang Muslim semuanya dimatiin dengan hembusan ada dari Yaman itu ya. Nah kemudian datang itu api yang dari Yaman itu menjadi manusia ke padang mahsyar. Setelah sampai di padang mahsyar, barulah manusia dibangkitkan dari alam barzahnya semuanya. Nah itu dibangkitkan. Nah itu di sini kan ada nih bagi orang yang beruntung ya menerima catatan amal kebaikannya. Jadi orang-orang yang beruntung akan menerima catatan amal kebaikannya nanti di yaumul kiamah dari tangan kanan. Wa kuntum azwaja salasah, ada di kitab di surat Al-Waqiah ya. Wa kuntum azwaja salasah fa ashabul maimanati wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amah wasabiqun. Kita semua nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama orang yang menerima amal catatan amal dari tangan kiri, dan orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan, dan orang-orang yang utama yang udah diduluin sama Allah yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang waktu hidup di dunianya banyak berzikir dan mengingat Allah dan punya cinta terutama kepada Rasulullah. Itu orang yang utama. Itu udah pasti menerima dari tangan kanan. Jadi kita mesti sadar nih bahwa kiamat itu pasti datang. Pasti kiamat. Sebetulnya sekarang kiamat kecil juga udah terjadi ya. Itu udah gempa bumi. Itu udah peringatan buat kita. Itu udah Babylon, itu udah Babylon. Ya, yang di dunia ini kita satu yang pasti itu satu mati, kedua kiamat. Nomor 1 kita pasti mati dulu nih. Kata Rasulullah bilang apa? Kita sholat gak lama-lama kok, cuma sampai mati doang. Iya benar itu. Sampai mati doang. Nanti di akhirat kita gak sholat lagi. Kagak sholat lagi, mau makan, minum, pengen makan lo udah disediain depan kita. Nah makanya kenapa dipesan-pesan sama Rasulullah? Dulu Rasulullah bilang ya, kata Rasulullah apa? Cintai Rasulullah. Man sholat alaiya wahidatan sallallahu biha asra rasul salawat. Barang siapa yang bersalawat 10 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali ya. Wa ghufirallahu asrah wa ghufirallahu dzunubah, diampuni 10 dosanya, diangkat derajatnya 10 kali lipat. Kenapa disuruh begitu sama Rasulullah? Supaya di hati kita ada cinta sama Rasulullah. Dari mana? Dari rahmatnya Allah yang 10 kali itu yang Allah kasih sama kita. Jadi kalau udah rahmatnya Allah datang ke kita ini, insya Allah di hati kita tuh punya rasa cinta sama Allah dan Rasulullah. Dan orang-orang yang seperti itu, yang punya cinta nanti tuh yang dibangkitkan di padang mahsyar, yang di dalam badannya keluar itu cahaya apa? Cahaya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan itu nanti yang pasti bakal menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Itu kalau baca lagi di surat Waqiah itu serem banget ya. Yang ayat berapa tuh? Yang bahasa Indonesia saya ingatnya, makanan orang di neraka itu adalah pohon-pohon berduri seperti pohon kaktus. Iya. Iya. Ada pohon kaktus itu makanannya seperti itu makanannya. Dan orang-orang yang selamat nanti di surga itu adalah orang-orang yang hanya mengucapkan salam. Ya. Salamun alaika apa? Salamun alaika bukan. Apa tuh ada di ayat surat Waqiah tuh? Baca surat Waqiah deh. Kadang-kadang saya suka lupa ya. Jadi orang-orang yang selamat itu yang hanya mengucapkan salam nanti di akhirat. Nah jadi semuanya ada fase-fasenya tuh. Bukan, salam itu Yasin. Salamun. Bukan ya, ada di Yasin. Salamun itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim supaya kita dalam keselamatan. Kalau di surat Waqiah ada apa sih namanya yang Yasin Fadilah itu diulang? Yasin Fadilah, ya Yasin Fadilah.
Iya itu ya Silvan. Kenapa? Supaya mendapatkan keselamatan. Sama sholawat. Pokoknya nomor satu tuh orang yang di dunia rajin bersolawat, pokoknya pasti dapat keistimewaan deh. Pokoknya istighfar kita bu, kalau istighfar kita ya bisa jadi diterima sama Allah, bisa jadi enggak gitu loh. Tapi kalau sholawat kita itu udah pasti diterima. Udah pasti diterima. Dan sholawat itu pasti mendapat balasan. Jadi kalau kita sadar kita bakal mati, kita bakal sholawat, kita bakal ketemu dengan hari kiamat, banyakin di sholawat. Karena kalau saya pribadi ya, kadang-kadang ngeliat di sosmed tuh ngeri banget ya. Orang lagi duduk tonton mati, orang lagi jalan tonton mati, lagi bawa ini itu kemarin tukang ojek tonton meninggal, orang bawa grab tonton meninggal. Tuh kalau kayak gitu saya tuh apa sih kalau kata kita pukulan buat kita. Kenapa? Jangan sampai hati kita ini lengah dari zikrullah. Jangan sampai hati kita ini kosong dari bersolawat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita penuh hatinya berzikir pada bersolawat kepada Allah, kalau matinya selamat, husnul khotimah. Jangan orang kadang-kadang orang tinggal mudah-mudahan husnul khotimah itu salah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah itu dikatakan diucapkan ketika dia masih hidup. Kalau udah mati, udah nggak bisa dibilang husnul khotimah. Kita nggak tahu bagaimana dia matinya. Ya, jadi kalau orang udah meninggal, bukan ucapannya mudah-mudahan husnul khotimah, bukan, tapi insya Allah min ahlil khair. Insya Allah dia dari orang-orang yang baik. Wa min ahlil jannah, dan insya Allah dia adalah orang dari ahli surga. Bukan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah itu salah. Husnul khotimah dia udah mati, kita nggak tahu matinya kayak gimana, begitu ya. Jadi husnul khotimah itu diucapkan ketika orang belum meninggal ya, sakaratul maut. Nah itu kita doain Allah mudah-mudahan dia menjadi husnul khotimah, mendapatkan husnul khotimah.